Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Pada umumnya, kanker tersebut tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala tersebut biasanya akan muncul pada saat kanker sudah mulai menyebar. Jenis kanker serviks bisa menentukan prognosis dan jenis perawatan pasien. Berikut 2 jenis kanker serviks. Yang pertama, karsinoma sel squamosa. Kanker ini tumbuh pada sel squamosa, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Karsinoma sel squamosa merupakan jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. Yang kedua, adenokarsinoma. Kanker ini tumbuh pada sel-sel kelenjar yang berada di saluran leher rahim. Etiologi atau penyebab kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus Human Papilloma Virus atau HPV, terutama tipe 16 dan tipe 18. Kebanyakan orang terinfeksi HPV karena sering bergonta-ganti pasangan saat melakukan aktivitas seksual. Faktor resiko lainnya disebabkan karena faktor genetik, perilaku seksual, kondisi sistem kekebalan tubuh yang rendah, merokok, dan keterbatasan dalam melakukan pap smear. Pap smear bertujuan untuk mendeteksi kanker serviks yang disebabkan oleh virus HPV. Patologis pada kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus Human Papilloma atau HPV pada sel epitel serviks. Infeksi ini terjadi dikarenakan adanya abrasi atau luka pada jaringan epitel serviks setelah melakukan aktivitas seksual. Abrasi atau luka ini akan menjadi titik masuknya dari virus HPV ke dalam sel epitel serviks lapisan basal, yaitu lapisan yang dimana sel-sel epitelnya masih belum matang dan terus berproliferasi atau membelah. Pada fase awal infeksi, replikasi virus HPV ini terjadi dengan lambat, namun konstan. Dan pada fase ini belum ada perubahan pada sel. Dan pada tahap ini juga, infeksi yang terjadi masih dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya, tergantung dengan sistem kekebalan tubuhnya. Tetapi, jika infeksi ini persisten atau berlanjut dan berkepanjangan, maka akan terjadi integrasi genom dari virus ke dalam genom sel manusia yang akan menyebabkan hilangnya kontrol normal dari pertumbuhan sel serta ekspresi onkoprotein E6 dan E7 yang bertanggung jawab terhadap perubahan maturasi, yaitu proses menjadi matang dan diferensiasi dari epitel serviks. Kemudian terjadinya kanker serviks yang invasif berlangsung melalui beberapa tahap. Pertama, dari lesi pre-invasif yang ditandai dengan adanya abnormalitas dari sel yang disebut displasia. Displasia ditandai dengan adanya anisositosis atau sel yang ukurannya berbeda-beda. Kemudian ada poikilositosis, bentuk sel yang berbeda-beda. Kemudian hiperkromatik sel dan adanya sel yang bermitosis dalam jumlah yang tak biasa. Displasia ringan itu bila sel yang abnormal ditemukan hanya sedikit, yaitu sepertiga dari bagian sel epitel serviks. Dan jika yang ditemukannya mencapai setengah atau lebih dari sel epitel serviks, dinamakan displasia sedang. Dan displasia berat terjadi jika sel yang abnormal tersebut terdapat pada keseluruhan sel epitel serviks, namun belum menembus membran basal. Perubahan pada displasia ringan sampai sedang ini masih bersifat reversible dan sering disebut dengan cervical intraepithelial neoplasia atau CIN derajat 1 dan 2. Dan ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun sejak terinfeksi. Kemudian displasia berat atau CIN3 dapat berlanjut menjadi karsinoma in situ, yaitu stadium awal dari kanker serviks dan belum menyebar. Tahap ini membutuhkan waktu sekitar 3-6 tahun, dan apabila tidak cepat mendapatkan pengobatan kanker in situ ini dapat berkembang menjadi kanker serviks invasif yang akan menyebar ke seluruh tubuh. Itulah proses dari patogenesis kanker serviks. Gejala-gejala kanker serviks. Yang pertama, ada pendarahan yang tidak normal. Yang kedua, ada keputihan yang tidak biasa. Yang ketiga, nyeri punggung bawah dan panggul secara terus-menerus. Yang keempat, sakit saat berhubungan seksual. Yang kelima, haid tidak teratur. Yang keenam, sakit saat buang air kecil. Yang ketujuh, berat badan turun secara tiba-tiba dan sering mengalami kelelahan parah. Dan yang terakhir, selalu merasa mual. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan penunjang pada kanker serviks. Selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang juga diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan menentukan tingkat stadium kanker. Salah satu contoh pemeriksaan penunjang yaitu CT scan. Pemeriksaan CT scan memiliki keunggulan dibandingkan pemeriksaan lain, seperti CT scan dapat melihat invasi ke organ yang berdekatan, keterlibatan kelenjar getah bening, atau metastasis yang jauh. Lalu, apa saja prosedur pemeriksaan yang dilakukan? Prosedur pemeriksaan yang dilakukan yang pertama ada persiapan alat, kedua ada persiapan pasien, ketiga ada prosedur CT scan, dan yang terakhir hasil gambaran CT scan. Persiapan alat. Alat yang perlu disiapkan antara lain CT scan dan monitor CT scan yang berfungsi untuk menampilkan serta menganalisa hasil gambar. Selanjutnya, ada persiapan pasien. Pertama, pasien dan keluarga pasien diberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Lalu pasien membuat janji dengan radiologi untuk menentukan jadwal pemeriksaan serta menandatangani surat pernyataan tindakan. Kemudian, pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan, pasien diberitahu agar tidak makan dan minum beberapa jam sebelum prosedur dilaksanakan. Pasien juga diminta untuk melepas semua aksesoris berbahan logam, serta mengganti pakaian dengan pakaian pemeriksaan yang disediakan. Petugas radiologi mengingatkan pasien agar tidak bergerak selama prosedur pemeriksaan berlangsung. Yang ketiga, ada prosedur CT scan. Pertama, minta pasien untuk berbaring di atas meja pemeriksaan yang dilengkapi dengan bantal dan sabuk penahan untuk menghindari tubuh bergerak selama pemeriksaan berlangsung. Atur posisi pasien dengan mid-sagittal plane sejajar dengan lampu indikator horizontal dan daerah abdomen bisa masuk seluruhnya ke dalam luas lapangan penyinaran. Pasien dapat diberikan selimut agar tidak kedinginan selama proses pemeriksaan berlangsung, dan diberikan juga emergency buzzer yang berfungsi sebagai penanda untuk memanggil petugas apabila terdapat keluhan pada pasien secara mendadak, karena proses pemeriksaan dapat berlangsung cukup lama. Selanjutnya, petugas mengisi registrasi pasien berupa identitas, pemilihan protokol pasien, dan posisi pasien. Setelah semua data lengkap, proses selanjutnya adalah melakukan scanning. Selanjutnya, ada berupa contoh hasil gambaran CT scan kanker serviks berdasarkan tingkat stadium kanker. Pada stadium 1 dapat disebut juga dengan stadium prakanker. Kanker terlihat mulai tumbuh lebih dalam, namun belum menyebar ke bagian luar rahim. Jika dilakukan pemeriksaan, biasanya tidak akan tampak. Kalaupun terlihat, hanya berupa keputihan berwarna pink atau merah muda. Stadium 2. Pada stadium 2, kanker telah tumbuh melampaui leher rahim dan rahim, tetapi belum mencapai dinding panggul atau bagian bawah vagina. Gejala kanker serviks stadium 2 sudah mulai nampak, terutama pendarahan ketika berhubungan seksual serta keluar keputihan yang tidak biasa. Pada tahap ini, kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening atau tempat yang jauh. Stadium 3. Pada stadium 3, kanker telah menyebar ke bagian bawah vagina atau dinding panggul, tetapi tidak ke kelenjar getah bening di panggul. Tampak lesi inhomogen yang meliputi organ genitalia interna, terutama proyeksi serviks. Lesi tersebut tampak berbatasan dengan dinding posterior bladder, lalu tidak tampak infiltrasi intravesika. Stadium 4. Pada stadium 4, kanker telah menyebar ke organ terdekat atau bagian tubuh lainnya. Tampak lesi inhomogen yang meliputi organ genitalia interna, terutama proyeksi serviks, dan tampak lesi inhomogen pada parenchymal uteri. Terjadi pembesaran kelenjar getah bening, iliaka interna bilateral, pada hepar ukurannya membesar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prognosis kanker serviks. Apa sih prognosis? Prognosis adalah prediksi tingkat kelangsungan hidup seseorang yang menderita suatu penyakit. Prediksinya bisa berupa kabar baik ataupun kabar buruk. Pada kasus ini, prediksi ditentukan oleh tingkat stadium kanker serviks yang diderita. Angka harapan kelangsungan hidup pun bisa diprediksi setelah 5 tahun seseorang didiagnosis mengidap kanker serviks.
Menurut American Joint Committee on Cancer pada tahun 2010, angka kelangsungan hidup penderita kanker serviks dibagi berdasarkan stadium, seperti pada tabel ini. Tetapi yang harus teman-teman pahami, angka-angka ini hanyalah prediksi ataupun perkiraan. Karena wanita yang sekarang mengalami kanker serviks kemungkinan memiliki pandangan hidup yang jauh lebih baik dibandingkan angka-angka tersebut, mengingat perawatan dan pengobatan yang jauh lebih baik seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, angka kelangsungan hidup dilihat dari seberapa jauh kanker telah menyebar. Kesehatan secara keseluruhan pada seseorang yang menderita kanker serviks, seberapa baik kanker merespon pengobatan yang diberikan, dan pola pikir pengidap kanker serviks. Pola pikirnya harus selalu positif selama masa pengobatan berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan kanker serviks berdasarkan stadium. Pada stadium 1A, tindakan yang dilakukan yaitu radikalisterektomik dan radioterapi. Radikalisterektomik yaitu operasi pengangkatan ovarium, tuba falopi, rahim, jaringan lemak, dan kelenjar getah bening di sekitar rahim. Wanita yang menjalani radikalisterektomik tidak lagi dapat memiliki anak. Pada stadium 1B sampai 2A, tindakan dilakukan berdasarkan ukuran tumor. Pada ukuran tumor kurang dari 4 cm, dilakukan radikalisterektomik dan radioterapi. Pada ukuran tumor yang lebih dari 4 cm, biasa dilakukan radikalisterektomi dan diikuti dengan kemoterapi berbasis cisplatin. Cisplatin adalah obat yang digunakan untuk menghambat sel kanker dengan cara merubah struktur fungsi sel. Obat ini biasa disuntikan saat tindakan kemoterapi. Pada stadium 2B sampai 4A, biasa dilakukan kemoterapi berbasis cisplatin. Pada stadium 4B, tindakan yang dilakukan yaitu kemoterapi atau terapi paliatif. Terapi paliatif yaitu pengobatan yang digunakan untuk mengurangi gejala dan mengurangi efek samping. Kemoterapi yang dilakukan pun adalah bagian dari terapi paliatif dan bukan bertujuan untuk menyembuhkan, karena pengidap kanker serviks pada stadium ini biasanya sulit untuk disembuhkan. Apa aja sih pencegahan dari kanker serviks? Yang pertama, pola hidup sehat, seperti perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Selanjutnya ada hindari pembersihan area genital dengan air kotor, serta tidak merokok, dan rutin menjalani pap smear, serta menerima vaksin HPV, dan berhubungan seks secara aman dan sehat.